Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jumpa lagi dengan saya Ibu Triwidyaningsih dari SD Negeri Bandung Rojo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Proses penyusunan keyakinan kelas di SD Negeri Bandung Rojo dilakukan melalui curah pendapat. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga mereka akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka, sehingga membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Cara keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas ini berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan saja. Karena jika terlalu banyak, anak akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Cara yang ketujuh yaitu keyakinan kelas yang sudah terbentuk bisa ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas tersebut, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Kalian hari ini kalian itu menginginkan kelas yang seperti apa coba? Kelas yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan. Sebentar. Kita catat dulu semuanya ya. Kita berpendapat ya di sini ya. Kita berpendapat untuk membuat keyakinan kelas. Di mana harapannya nanti dengan dibentuknya keyakinan kelas ini dapat kalian pedomani untuk bersikap sehari-hari, berubah menjadi perilaku yang lebih baik. Keyakinan dibuat dengan curah pendapat ya, musyawarah. Tadi Wawan apa? Mengingat kelas yang seperti apa? Kelas yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan. Ibu tulis dulu. Kelas yang menyenangkan. Ada lagi yang berpendapat? Saya tidak jari. Tidak boleh.
boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Zaki yang membuli. Tidak membuli. Ya, tidak boleh membuli. Ada lagi? Ya, Pak Kami. Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Ada lagi? Dek Saren? Melaksanakan tiket kelas. Iya. Semua pendapat Ibu tulis ya. Ada lagi? Ya. Kelas yang nyaman. Nyaman. Terus apa lagi? Ya. Iya, memakai seragam sesuai jadwal ya. Jika hari Senin menggunakan apa? Tertib menggunakan seragam ya. Anak-anakku semua, tadi di awal kan sudah Ibu sampaikan, kita akan membuat keyakinan kelas. Tadi kalian sudah berpendapat 1 sampai 10. Ini namanya peraturan. Ya. Peraturan kelas. Peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Berbeda. Anak-anakku semua, terima kasih kalian sudah berpendapat ya. Ada 10 pendapat dari kalian sudah Ibu tulis semua di papan tulis. Jadi 10 pernyataan dari kalian ini namanya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas ya. Peraturan kelas ini akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang bagaimana? Keyakinan kelas itu dari peraturan-peraturan yang sudah kalian tetapkan ini, kita rubah susunan kalimatnya. Ini kan masih berupa kalimat negatif ya. Kita rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira dari 10 item ini ada yang bisa digabungkan tidak? Yang mana? Kelas yang aman dan nyaman. Kelas yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Terus mana lagi? Tertib dan disiplin. Nah iya, melaksanakan tugas piket sesuai ya, sama dengan tertib. Terus mana lagi? Piket.
Terus menggunakan seragam disiplin. Iya, ini masuk dalam disiplin. Terus yang bisa kita gabungkan lagi. Ayo. Misalnya kelas yang menyenangkan, kelas yang aman, tidak boleh gaduh di kelas. Nah, ini misalnya menghargai. Ya. Keyakinannya bagaimana? Kami meyakini bahwa apa kalimatnya bagaimana? Bagaimana? Kami meyakini bahwa saling menghormati, menghargai, dan peduli dengan orang lain apa adalah perilaku yang iya adalah perilaku yang baik. Nah, ini terus ada lagi yang belum mana? Tidak boleh gaduh di kelas. Tidak boleh gaduh di kelas. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli itu mana tadi? Tidak boleh gaduh di kelas. Ini masuk menghargai ya. Masuk menghargai. Terus mana lagi? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Ini juga menghargai. Apabila kamu saling menghargai, maka tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan. Saling menghormati, rukun itu harus tumbuh dari dalam diri kalian. Harus kalian yakini bahwa disiplin menghargai perilaku yang baik. Terus lagi keyakinan kelas kita, misalnya apa? Bisa ditambah. Kira-kira keyakinan apa lagi? Merasa diterima di kelas. Diterima di kelas. Oke, ibu tulis ya. Diterima. Apa yang kalian yakini dengan diterima ini? Kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima di kelas. Iya, sangat penting diterima di kelas. Keberadaanmu di sini diakui. Seperti itu nggak? Itu harus diyakini bahwa oh iya, Pawan itu teman saya. Kori itu teman saya, Zaki itu teman saya. Merasa diterima di kelas dan juga merasa dimiliki menjadi bagian dari kelas 6. Seperti itu ya. Bagaimana? Kami meyakini bahwa Mbak Kori bagaimana? Kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima di kelas. Sangat penting merasa diterima di kelas. Baik, anak-anakku semua, kita sudah berpendapat, musyawarah, curah pendapat untuk menentukan keyakinan kelas. Ibu bacakan ya. Peraturan sudah ada 10 peraturan tadi. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ada 3 keyakinan kelas kita yang harus kalian yakini bersama. Yang pertama, disiplin. Nah, sikap disiplin ini harus kalian tumbuhkan dari diri kalian sendiri. Bisa dimengerti? Harus kamu yakini bahwa berperilaku disiplin itu adalah perilaku yang baik, terpuji, ya. Kamu harus yakini itu. Jika kamu bangun pagi, maka sekolah tidak akan terlambat. Ya, apa tidak? Jika kamu mengerjakan PR, maka kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai murid. Sudah melaksanakan perintah guru, ya kan? Jika kamu setiap hari sering menggunakan seragam, berarti kamu termasuk anak yang disiplin. Seragam merah putih. Ini disiplin ini
banyak hal dan ini harus kalian yakini, mulai dari tiket kelas. Ya, itu juga perilaku yang disiplin. Termasuk harus kalian tanamkan dalam diri kalian bahwa membuang sampah itu harus di tempat sampah. Itu harus muncul dari kebiasaan baik, perilaku baik yang akan kalian lakukan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau sudah menjadi keyakinan, itu kan akan menjadi kebiasaan yang baik ya. Terus yang selanjutnya menghargai. Menghargai itu juga mencakup beberapa hal. Menghormati, menyayangi. Terus apa lagi? Peduli. Nah itu kita harus menghargai sesama teman, menghargai orang lain. Itu juga harus tumbuh dari keyakinan diri kita. Yang terakhir adalah diterima. Kami meyakini bahwa sangat penting merasa diterima di kelas. Jadi kita sudah merupakan satu kelompok, satu anggota, satu keluarga kelas 6. Kalian siap melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Berikut adalah keyakinan kelas hasil dari curah pendapat. Kontrol kelas dengan keyakinan. Motivasi dari dalam diri. Hindari memberi hukuman, mari memberi tuntunan berperilaku terpuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.